Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal teknis PGSD untuk persiapan tes P3K tahap kedua tahun 2021. Soal pertama. Dilihat dari penampilannya, ia wanita yang anggun. Badannya tinggi semampai dengan warna kulit putih kekuning-kuningan. Rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya yang mempunyai bola mata yang warna coklat dan hidungnya mancung. Teks di atas termasuk jenis karangan: A. Narasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Persuasi, E. Argumentasi. Jawaban yang tepat adalah C. Deskripsi. Berikut penjelasannya. Teks tersebut menunjukkan ciri-ciri seseorang. Teks yang seperti itu memberikan informasi kepada pembaca, oleh sebab itu disebut dengan paragraf deskripsi. Soal selanjutnya. Di dunia ini hanya ada 10% orang yang mempunyai, menganut, dan melaksanakan nilai-nilai yang jelas dalam hidupnya. Banyak orang yang bergerak dalam nilai abu-abu sehingga terjadi kompromi. Mereka tidak jelas apakah dunia ini dunia atau rohani. Pengotakannya sebenarnya begitu jelas. Nilai-nilai hidup ini sangat penting karena mereka akan menjadi penggerak dalam keberadaan kita. Kalau kita memegang nilai-nilai, maka kita akan tahu arah hidup ini. Nilai itu akan menggerakkan sikap kita dan kita akan bergerak pada tujuan. Teks di atas termasuk jenis karangan: A. Narasi, B. Deskripsi, C. Eksposisi, D. Argumentasi, E. Persuasi. Jawaban yang tepat adalah C. Eksposisi. Berikut penjelasannya. Teks di atas memaparkan tentang nilai-nilai yang jelas dalam hidup ini. Dengan pemaparan itu, kita menjadi tahu bahwa selama ini banyak orang yang bergerak dalam nilai abu-abu. Tidak jelas apakah perbuatannya dosa atau tidak. Teks yang seperti ini memberikan informasi kepada pembaca, disebut paparan atau eksposisi. Soal selanjutnya. Sudah waktunya orang-orang yang bertempat tinggal di desa merubah cara berpikir mereka. Setidaknya ada orang yang bisa merubah cara berpikir mereka tentang anak yang baru lulus dari SD harus menikah. Selain orang-orang yang bisa merubah mereka, setidaknya mereka juga berpikir sendiri bahwa anaknya harus tinggi mungkin untuk sekolah supaya bisa mencapai cita-cita yang ingin diraihnya. Dari cara berpikir mereka yang seperti itu, mereka akan sedikit mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah. Teks di atas merupakan karangan: A. Persuasi, B. Argumentasi, C. Eksposisi, D. Deskripsi, E. Narasi. Jawaban yang tepat adalah B. Argumentasi. Berikut penjelasannya. Teks tersebut menjelaskan tentang seseorang atau penulis yang berpendapat
terhadap cara berpikir orang desa yang dirubah. Paragraf yang seperti itu termasuk paragraf argumentasi. Soal selanjutnya. Anak itu berjalan cepat menuju pintu rumahnya karena merasa khawatir seseorang akan memergoki kedatangannya. Sedikit susah payah dia membuka pintu itu. Ia begitu terkejut ketika daun pintu terbuka. Seorang lelaki berwajah buruk tiba-tiba berdiri di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengayunkan tinjunya ke arah perut lelaki misterius itu. Ia semakin terkejut karena ternyata lelaki itu tetap bergeming. Raut muka lelaki itu semakin menyeramkan, bagaikan seekor singa yang siap menerkam. Anak itu pun memukulinya berulang kali sehingga ia terjatuh tak sadarkan diri. Teks di atas termasuk jenis karangan: A. Narasi, B. Persuasi, C. Argumentasi, D. Eksposisi, dan E. Deskripsi. Jawaban yang tepat adalah A. Narasi. Berikut pembahasannya. Paragraf tersebut termasuk paragraf narasi karena di dalam paragraf di atas menceritakan suatu kejadian seseorang, dan di dalam kejadian tersebut terdapat kejadian dan ada pelakunya yang memenuhi ciri-ciri dari paragraf narasi. Soal selanjutnya. Sebaiknya pemerintah melakukan penghematan. Selama ini, pemerintah boros dengan cara setiap tahun membeli ribuan mobil dinas baru serta membangun kantor-kantor baru dan guest house. Pemerintah juga selalu menambah jumlah PNS tanpa melakukan perampingan, membeli alat tulis kantor secara berlebihan, dan sebagainya. Padahal dana yang dimiliki tidak cukup untuk itu. Teks di atas termasuk karangan: A. Narasi, B. Deskripsi, C. Eksposisi, D. Argumentasi, E. Persuasi. Jawaban yang tepat adalah E. Persuasi. Paragraf di atas termasuk paragraf persuasi karena di dalam paragraf tersebut intinya mempengaruhi. Misal dalam kalimat pemerintah agar tidak banyak membeli mobil dinas, menambah jumlah PNS, dan membeli alat tulis yang berlebihan. Soal selanjutnya. Bahsul Masail sendiri merupakan forum diskusi keagamaan yang sudah mendarah daging di pesantren. Di dalamnya dibahas persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan tinjauan keagamaan secara ilmiah, rinci, dan terstruktur. Perlu diketahui pula bahwa sebagian besar topik yang muncul didasarkan atas laporan, aduan, atau keluhan masyarakat tentang persoalan agama, sosial, budaya, hingga ekonomi. Bisa dikatakan bahwa Bahsul Masail sesungguhnya merupakan cara khas pesantren untuk menyuarakan aspirasi masyarakat melalui perspektif agama. Teks di atas merupakan jenis karangan: A. Narasi, B. Persuasi, C. Deskripsi, dan D. Eksposisi. Jawaban yang tepat adalah
D. Eksposisi. Berikut penjelasannya. Teks di atas memaparkan tentang forum keagamaan yang mendarah daging di pesantren. Dengan paparan itu, kita tadi tahu bahwa forum tersebut membahas tentang persoalan yang membutuhkan tinjauan secara keagamaan, secara ilmiah, rinci, dan terukur. Teks yang seperti itu memberikan informasi kepada pembaca, disebut paparan atau eksposisi. Nah, itulah pembahasan soal kali ini. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.